Di perjalanan ke Jalan Pahlawan Trip di Malang, Cafe Pavilion punyanya teman saya, masih baru kafenya, persis depannya The Harvest Malang. Nah, teman saya ini benar-benar fansnya Messi, jadi pasti nanti akan membahas Messi. Messi ini sudah habis nggak? Kita tanya sama dia, kita tukar pikiran lah kenapa atau bagaimana masa depan Messi. Apakah Messi sudah habis? Apakah Ronaldo juga sudah habis? Karena kan sejak 15 tahun lalu baru sekarang ini Ronaldo dan Messi, salah satu ya dari mereka nggak masuk semifinal UCL. Apalagi mereka kan sudah berumur, sudah 30 ke atas. Jadi semua pada nanya nih, apakah Messi dan Ronaldo sudah habis? Is it the end of an era? Nah, kebetulan, by the way, ada tulisan saya tentang itu di supersoccer.tv. Tolong dibaca ya, di supersoccer.tv. Tulisan saya banyak di sana. Cari aja gitu. Biasanya tulisan-tulisan tentang Bundesliga, seperti itu di supersoccer.tv. Kali ini tulisannya tentang the end of an era, gitu kan. Ini akhir daripada Ronaldo dan Messi, ya atau tidak? Oke, kita bahas ya. See you at the cafe. Halo everybody, ini kita lagi sama Denny, temen aku dari kecil. Tempatnya pavilion baru, kopi baru, silahkan dicoba. Aku pengen ngobrol sepak bola ini. Sekarang, Dan, aku mau ngomongin sama kamu karena kamu kan fans Messi, fans berat Messi gitu kan. Fans Argentina berat dari kecil dulu aku tahu. Nah, ini cocok ini. Ini itu. betul. Nah, betul. Nah, Ini memang betul. Nah, ini kan lagi rame, orang-orang itu diskusikan apakah Ronaldo dan Messi sekarang sudah habis gitu loh. Soalnya 15 tahun terakhir Messi itu selalu ada di semifinal atau Ronaldo ada di semifinal Champions League. Nah, sekarang kali ini dua-duanya nggak ada di semifinal Champions League gitu. Jadi ada pertanyaan, apakah mereka sudah habis gitu. Lagi pula kan, apalagi gitu ya, apalagi Messi sama Ronaldo kan sudah berumur gitu kan. Nah, ini udah habis belum? Kalau menurut kamu, sekarang ngomongin Messi dulu lah. Kalau menurut kamu sudah habis belum? Kalau Messi masih lama. Kamu harus tahu, Messi itu main, itu dia di lapangan 90 menit. Tapi dia nggak lari 90 menit. Nah, dia lari itu hanya kalau memang dia berlari. Untuk stamina, umur dia 33 tahun. Untuk dia lari, full lari, 30 menit, 40 menit. Itu tenaganya masih cukup, itu malah biasanya masih banyak. Kamu kalau Messi main betul 30 menit, itu sama dengan pemain lain mainnya itu 120 menit. Jadi kalau Messi nggak habis. Ini karena fansnya Messi. Ya, oke. Bagus dalam arti poin pertama ya, kalau aku ya, pendapatnya aku kenapa belum habis. Karena aku pendapatnya belum habis. Dua-duanya, Ronaldo, Messi belum habis. Kenapa belum habis? Yang pertama dan terutama, dua-duanya itu pemain yang sangat profesional. Jadi dia betul-betul menjaga kebugaran tubuhnya itu dengan sangat baik. Like a machine, betul-betul dioli, betul-betul nggak pernah telat servis gitu loh. Ya, seperti mobil yang selalu dijaga gitu kan. Nah, itu kalau aku lihat Messi sama Ronaldo itu dua-dua seperti itu. Kedua, mereka gaya hidupnya nggak neko-neko. Artinya kita kan nggak pernah dengar mereka
apa gimana, terus klub malam atau apa gitu ya. Jadi mereka profesional sekali juga dalam hal gaya hidup. Itu dua. Terus ketiga, kalau kita lihat statistik sekarang ya, saat ini selama musim yang baru lalu ini, dua-duanya masih oke loh. Messi 35 gol untuk Argentina dan untuk Barcelona semua pertandingan ya. 35 gol. 35 gol men. Gitu, dan mainnya dua-dua Ronaldo dan Messi dua-dua di atas 90%. Jadi mainnya itu loh, waktu mainnya itu masih di atas 90% dua-duanya. Jadi mereka bukan sekarang sudah mulai dicadangkan, enggak, sama sekali belum masuk ke fase itu gitu loh. Ya. Terus si Ronaldo, statistik Ronaldo masih kenceng juga, 48 malah untuk Portugal dan untuk Juventus. 48, sama lagi, dia mainnya juga di atas 90% waktu bermainnya gitu. Jadi itu semua membuat aku cukup yakin bahwa mereka belum habis. Ada satu lagi bonus apa? Bonus argumentasi, ya, bonus argumentasi. Mereka dua-duanya pemain top sekali. Artinya apa? Sekarang pun walaupun sudah usur istilahnya ya, nggak mungkin yang ngambil mereka itu tim jelek, betul nggak? Kemanapun Messi misalnya pergi, Ronaldo kan juga lagi dikabari mungkin aja Dybala yang dijual atau si Ronaldo yang dijual, karena ada pemikiran nggak boleh dong Ronaldo lebih besar daripada Juve gitu kan. Itu ego dari Juventusnya seperti ada kemungkinan Ronaldo juga dijual. Tapi kemanapun mereka pergi, Messi mungkin ke Inter Milan, kita nggak tahu ya. Kemanapun mereka pergi pasti ke tim yang bagus gitu loh. Nah kalau mereka masuk ke tim yang bagus, otomatis ada dukungan dong dari pemain-pemain yang bagus gitu. Jadi akhirnya masih akan kelihatan bagus di beberapa tahun ke depan seperti itu. Kalau ada tambahan nggak dari kamu? Menurut kamu gimana? Ronaldo bisa jadi kayak Zlatan nggak? Selama itu gitu bisa, karena apa? Bener, bagus nih. Kesamaannya apa? Mereka sama-sama sangat menjaga kebugaran tubuh gitu. Si Zlatan kan stretchingnya, terus jaga kondisi tubuhnya itu, walaupun dia termasuk bandel lah istilahnya gitu ya, tapi dia jaga kebugaran tubuhnya mantep, makanya bisa sampai masa tua. Kalau di Indonesia, Bima Sakti, kenapa Bima Sakti bisa seperti itu ya? Yang paling utama dia menjaga kebugaran tubuh. Terus kamu harus laki juga, harus hoki juga, dalam arti kamu nggak punya cedera yang bisa membuat kamu melemahnya itu cepat gitu loh. Itu jadi, tapi bagus itu. Emang dengan Zlatan mirip dalam hal itu. Nah, oke. Kalau soal speed ya, orang-orang pasti mempermasalahkan speed kan. Mempermasalahkan speed karena memang masuk akal. Argumentasinya lawannya orang-orang yang berpikir seperti kita ya. Kita kan bilang belum habis. Mereka argumentasi utamanya umur itu tidak bisa dibohongi, betul ya kan? Nah, aku makanya tadi ngomong langsung. Pertama, mereka jago menjaga kebugaran, ya kan? Nah, selain itu, speednya itu nggak hilang. Kalau kita lihat sekarang, Messi eksplosivitasnya masih, Ronaldo eksplosivitasnya masih nggak berkurang. Kalau disuruh lari jarak jauh, menengah atau jauh, iya pasti kelihatan sudah berbeda. Umurnya udah memakan kecepatan mereka khusus untuk jangka menengah dan jangka panjang. Ya, jadi lari yang jarak jauh gitu loh. Tapi kalau untuk ledakan jarak pendek, sampai berapa tahun ke depan pun Ronaldo sama Messi aku yakin masih tetap meledak gitu loh. Jadi karena itu aku yakin belum habis.
Gitu. Kalau Barcelona, mereka ini tanda tanya besar. Apakah mereka sudah habis? Kalau menurut aku, mereka sudah menurun sejak beberapa tahun terakhir. Kamu bisa lihat di hasil-hasil mereka di UCL sejak 4 tahun lalu. Menurun, jelas menurun gitu. Terus ya kalah lawan siapa aja, Bayern Munchen, Roma, ya. Liverpool ya. Pelatih setelah Pep pergi itu naik turun gitu loh, ada yang cocok, ada yang enggak. Itu sih masih bisa diakali lah istilahnya ya. Tapi kepergian Xavi sama Iniesta, kamu lihat sekarang Messi, bener nggak? Aku mau tanya nih, fansnya Messi, sejak Xavi sama Iniesta pergi, Messi berbeda nggak mainnya menurut kamu? Ya beda, ya udah pasti beda. Suplai bolanya udah beda. Supply bola, karena gimana pun juga sehebat-hebatnya Messi, dia membutuhkan orang-orang yang hebat di sekitarnya, ya kan? Makanya tadi aku bilang faktor mereka ini pemain top, kalau mereka pindah pasti ke klub yang paling nggak lumayan gitu loh. Jadi beberapa tahun ke depan itu pasti masih akan lumayan gitu loh. Nggak ngedrop seperti orang-orang bilang wah habis gitu, enggak. Kalau Barcelonanya sejak Iniesta sama Xavi pergi, kalau menurut aku udah beda kelas, udah beda kelas. Jadi mereka harus regenerasi udah. So what do you think? Why you like Messi so much? That guy is so talented, and he's from Argentina. Fans Argentina. Two main reasons. That's enough. Oke, sekarang aku mau tanya kalau gitu. Ini pertanyaan klasik, Wes. Sebagai kamu, sebagai fansnya Messi, sebagai fansnya Argentina, yang dulu waktu kecil main bola selalu ngomong Diego Maradona. Bagus mana? Hebatan mana? Maradona. Kamu merasa Maradona hebat? Apa alasan? Karena Maradona dia masuk Meksiko 86 itu semua orang ragukan dia. Meksiko 86 semua orang bilang siapa? Platini. Semua orang bilang Platini. Platini yang akan buat Prancis. Platini juara Piala Eropa 84. Ya. Semua jagoan Prancis. Atau kalau yang dari Amerika sudah tua tapi orangnya bagus-bagus, Brazil, Zico, Socrates, Junior, bagus semua itu. Maradona orang bilang dia jelek, dia di Barcelona nggak bagus, dia mau pindah ke Napoli nggak bagus. Semua takut dia punya lutut juga. Timnya juga nggak terlalu solid. Tapi dia bisa bawa itu semua, dia juara Piala Dunia. Jadi kamu ngelihatnya dari sisi dia Piala Dunia masih tetap bukan masalah Piala Dunia. Dia bawa ya. Kalau aku selalu referensinya Formula 1 kan. Dia seperti Schumacher bangun Ferrari. Sebelum Schumacher, Ferrari jelek. Setelah Schumacher, Ferrari hebat. Sebelum Maradona memang 78 juara dunia, tapi 82 hancur kan, generasi nggak jalan. 86 mesti mau pakai Daniel Passarella, udah lewat masanya, tapi dia nggak main. Jadi terkeluar sebenarnya apa? Pemain kelas 2 yang dipilihnya Argentina waktu itu, tapi Maradona bisa bikin itu jadi kelas 1. Itu yang Messi nggak pernah. Kamu bilang Messi mainnya di tim apa? Bagus semua kan. Messi pernah main di tim jelek? Ya, betul. Maradona main di mana? Napoli sebelum Maradona jelek. masuk pernah dengar? Nah, itu bedanya. Betul. Ya setuju. Dan karena kita ya umur kita ya masih ada apa? Kalau menurut aku juga ada nostalgia lah. Pertama kali lihat orang gila kontrol bolanya kayak gitu ya kan. Mantap dah. Iya deh, aku juga masih menomorsatukan Diego Armando Maradona. Oke semuanya. Jadi, menurut kita Messi sama Ronaldo belum habis. Apa pendapatmu? Silahkan ditulis di bawah. Salam semuanya.